sebagainya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian bahwa kita jangan tidak mengikuti BIM, karena dengan BIM ini tentunya akan mempermudah pekerjaan kita, ya, memperlancar pekerjaan kita, dan kita bisa berkoordinasi dengan para penyedia jasa, para ini akan lebih fix lagi waktunya, materialnya, biayanya, dan sebagainya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang perlu kami sampaikan di dalam kita menyampaikan bahwa BIM ini sangat penting untuk kemajuan penyelenggaraan jasa konstruksi kita. Mungkin demikian. Terima kasih, dan tentunya sukses selalu untuk penyedia jasa konstruksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Diana, terima kasih atas materinya. Saya berharap materi tersebut dapat memberikan insight baru kepada rekan-rekan dari Badan Usaha Jasa Konstruksi untuk mempersiapkan diri menuju konstruksi masa depan berbasiskan BIM di tanah air. Baik, dan untuk sesi selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Insinyur Bimo Wuryanto Sumardi, MSI PhD dari ITB untuk menyampaikan materi beliau. Bapak, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat siang, selamat berjumpa. Salam sejahtera dan mudah-mudahan sehat selalu. Nama saya Bimo Sumardi, saya di Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman dan juga pandangan sedikit terkait dengan digitalisasi konstruksi, khususnya penerapan teknologi building information modeling sebagai salah satu alternatif untuk pengembangan usaha jasa konstruksi. Baik, saya mulai dahulu presentasinya. Ya, jadi pada kesempatan ini saya akan membicarakan building information technology sebagai alternatif instrumen, ya, yang saya yakin bisa mendukung usaha jasa konstruksi untuk berpeluang bekerja di masa mendatang, khususnya kalau kita berangkat dalam kondisi COVID saat ini, di mana interaksi fisik di lapangan itu sangat terbatas. Jadi apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini adalah bagian dari upaya Global Indonesia untuk mengenalkan teknologi BIM khususnya untuk 5 dimensi, ya, ke masyarakat luas. Presentasi saya akan membahas 4 hal. Yang pertama, saya akan membicarakan sedikit mengenai kondisi jasa konstruksi Indonesia saat ini, gitu ya, tantangan apa yang ada, serta peluang apa yang bisa kita manfaatkan, tentunya berangkat dari data empiris sektor konstruksi saat ini. Kemudian bagian kedua saya akan bicara sedikit mengenai apa itu digitalisasi konstruksi dan implementasinya dalam teknologi BIM sebagai instrumen bisnis jasa konstruksi. Di bagian terakhir saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, untuk melihat kembali sejauh mana ide menerapkan BIM ini bisa kita lakukan di Indonesia, gitu ya. Ada sedikit statistik, hasil survei yang bisa menggambarkan potensi dari kesiapan kita dalam menerapkan teknologi BIM. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu peluang dan tantangan jasa konstruksi. Kita lihat di tataran nasional dulu, gitu ya, bagaimana sektor atau industri konstruksi kita itu berkontribusi kepada pembangunan nasional. Kalau kita lihat dari tabel 1 itu ya, sektor konstruksi dan real estate itu menyumbang 10,70% dari produk domestik bruto ya nasional kita. Ya, sedikit di bawah sektor pertanian dan kehutanan, tapi sudah jauh melebihi sektor pertambangan dan galian, gitu ya. Ini jadi suatu sektor ekonomi andalan, gitu ya. Selain itu juga sektor konstruksi itu menyerap 8,5 juta pekerja atau ekivalen dengan 5,8% dari tenaga kerja aktif yang ada di Indonesia. Ini bekerja berasosiasi dengan lebih dari 135.000 badan usaha jasa konstruksi, di mana sekitar 130.000-nya itu adalah bekerja di sektor atau di bagian konstruksi, ya. Namun demikian, ini secara statistik juga masih ada hal yang perlu kita cermati, yaitu kenyataan bahwa sampai saat ini sektor konstruksi masih menjadi sektor yang rawan kecelakaan. Ini
terbukti dari data yang menyatakan 37% dari kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia itu adalah kecelakaan kerja yang berkaitan dengan atau berada di sektor konstruksi. Nah, dua hal yang perlu kita cermati dalam bicara potensi sektor konstruksi kita. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Kita punya tenaga terampil itu jumlahnya 500.000 orang, kemudian tenaga ahli di akhir semester pertama tahun 2020 itu mencapai lebih dari 190 orang, jadi perbandingannya antara tenaga ahli dan tenaga terampil itu 1:4 ya. Ini terus dari tahun ke tahun meningkat terus ya. Tapi satu yang memperhatikan adalah tingkat literasi kita masih rendah gitu ya. Kenyataan bahwa 65% dari tenaga kerja konstruksi kita, baik itu khususnya yang terampil itu paling tinggi pendidikannya adalah SMA. Bahkan titik lebih rinci menyatakan bahwa ada 1% itu tidak pernah punya pendidikan apapun gitu ya. Jadi semuanya berdasarkan pengalaman kerja saja. Jadi itu yang perlu kita cermati manakala kita yang menerapkan BIM sebagai instrumen bisnis. Kalau kita lihat dari organisasi perusahaannya gitu ya, ini juga sesuatu yang menarik untuk dicermati. Tercatat di tahun 2019 itu ada 133.000 perusahaan kontraktor gitu ya, di mana 83%-nya adalah kontraktor kecil dan hanya 1,16% kontraktor besar, sisanya menengah gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari pangsa pasarnya, ini juga jadi agak berbeda gitu ya, bahwa 1,16% kontraktor besar itu menyerap hampir lebih dari 80% pangsa pasar sektor konstruksi di Indonesia. Sisanya itu direbutkan oleh 90% pengusaha konstruksi menengah maupun kecil, baik itu sendiri maupun juga bagian turunannya sebagai subkontraktor ya. Jadi ini suatu karakteristik yang perlu dicermati. Dari sisi keahliannya ya, 90% kontraktor yang ada di Indonesia nyatakan mereka adalah kontraktor umum, jadi apa saja bisa dikerjakan. Hanya sekitar kurang dari 5% menyatakan mereka khusus pada spesialisasi tertentu. Nah ini tentunya juga harus menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi menerapkan teknologi digitalisasi nantinya ya. Nah dari fakta statistik tadi bisa disimpulkan beberapa hal yang kita anggap sebagai tantangan atau ancaman. Pertama tentunya kita bicara kapasitas dan kapabilitas tenaga kerja konstruksi, baik itu struktur hierarkinya maupun juga kemampuan literasi maupun kemampuan keahlian dan keterampilannya harus ditingkatkan. Badan usahanya tentunya juga ini perlu memperoleh perhatian khusus gitu. Kalau bentuknya masih seperti ini, mungkin iklim usahanya tidak akan berkembang dengan baik, selalu didominasi oleh kontraktor-kontraktor besar. Kontraktor kecil hanya berebut di level bawah yang nilainya tidak banyak, sehingga iklim kompetisinya menjadi tidak sehat. Rata-rata kontraktor mengeluhkan akses terhadap pemodalan, karena bisnis konstruksi adalah mengeluarkan uang dulu baru mendapat revenue. Ini jadi hal yang berat khususnya kontraktor-kontraktor kecil. Rantai pasok dan logistik juga masih menjadi tantangan, kesulitan dalam mengakses informasi terkait dengan sumber-sumber bahan, peralatan gitu ya, dan bagaimana mendapatkannya, khususnya kalau kita lihat karakteristik geografis yang ada di Indonesia menyebar dari barat ke timur, mulai dari Aceh sampai Papua, itu lewat pulau-pulau, itu menyulitkan mendistribusikan dan transportasikan peralatan atau material lain-lain gitu ya. Dan yang terakhir, kita juga tidak boleh lengah bahwa sekarang kondisinya pandemi COVID dan kita masih belum tahu juga sampai kapan ini akan berakhir, tapi saya kira kita bisa memanfaatkan situasi ini dengan melihat peluang-peluang yang ada. Nah tentunya kalau kita lihat tantangan dan ancaman menjadi tidak adil kalau kita tidak lihat peluangnya. Ya, saya kira peluangnya terbuka lebar, khususnya kalau kita fokus pada pemanfaat teknologi. Pertama, permintaan ini nggak pernah turun ya. Jadi di sektor publik
itu pembangunan infrastruktur mulai dari jalan, jembatan, pelabuhan, lain itu selalu meningkat, termasuk juga gedung-gedung pemerintahan. Di sektor swasta juga begitu menarik ya, khususnya di sektor perumahan maupun juga sektor gedung-gedung komersial, baik itu untuk apartemen, hotel, perkantoran, maupun juga pusat-pusat hiburan itu juga kacau. Jadi demand terhadap konstruksi sebetulnya tidak mengkhawatirkan. Kemudian juga sudah mulai kita bisa amati beberapa pola praktek, pola operasi, pola bisnis sektor konstruksi kita. Nggak ada pergeseran dari bentuk-bentuk tradisional seperti perancangan, pelelangan, lalu pelelangan atau pengadaan, lalu pelaksanaan. Sekarang sudah ada bentuk terintegrasi ya, design build, EPC, lalu dari sisi operasinya juga yang biasanya dilakukan in situ sudah mulai beberapa segmentasi dilakukan prafabrikasi gitu ya. Dan ke depan mungkin konsep PPVC ini juga bisa menjadi peluang dalam menerapkan bisnis di sektor konstruksi kita, yaitu prefabricated, pre-finished, volumetric construction. Jadi model-model modular construction itu bisa menjadi peluang bisnis khususnya untuk kontraktor di level menengah gitu ya. Ini dimungkinkan adanya keterbukaan terhadap informasi khususnya dengan ketersediaan infrastruktur internet yang sudah menjangkau banyak wilayah di Indonesia, sehingga arah spesialisasi dan juga digitalisasi konstruksi ini menjadi hal yang memungkinkan di masa mendatang. Nah, bicara digitalisasi konstruksi, maka kita perlu tahu juga apa yang disebut dengan konstruksi digital, ya. Digital konstruksi sebetulnya adalah buah dari pergeseran karakteristik industri, ya. Jadi istilah yang populer itu adalah revolusi industri, mulai dari revolusi industri 1 dengan penemuan mesin Watt-nya James Watt, ya, mekanisasi mulai dikenalkan di tangan abad ke-18 itu. Kemudian industri kedua produksi massal, itu otomasi, dan industri keempat itu dicirikan dengan internet. Jadi sistem fisik yang cyber gitu ya, maupun juga Internet of Things dan jaringan itu mendominasi pola kerja di berbagai sektor ya. Jadi teknologinya adalah teknologi berbasis interaksi informasi non kabel tentunya. Nah, menjadi pertanyaan di Indonesia sekarang seperti apa? Kalau kita tanyakan, mungkin konstruksi di Indonesia operasi fisiknya masih di antara 2 dan 1 gitu ya, mungkin sedikit ya, tapi kita lihat peluang bahwa kita bisa lompat ke industri 4.0, yaitu dengan memanfaatkan teknologi visualisasi. Nah, ini adalah apa yang kita bisa lihat gitu ya, pergeseran teknologi di konstruksi ya. Jadi evolusi industri konstruksi sendiri itu konteksnya mencakup 2 hal, yaitu proses produksinya sendiri, bagaimana menerjemahkan ide dari desain menjadi barang yang jadi itu lewat teknologi, maupun barangnya yang mengandung teknologi sendiri ya. Jadi baik proses maupun produk itu adalah buah dari revolusi industri. Nah, kalau kita cermati ya, menurut saya kita bisa merumuskan teknologi di industri 4.0 itu menjadi 4 kelompok besar, yaitu industrialisasi konstruksi, otomatisasi dan robotika, dan terakhir digitalisasi konstruksi. Industrialisasi tadi sudah mulai diberikan contoh ya, precast concrete, kemudian prefabricated metal, sudah ada beberapa sudah mulai menerapkan 3D printing, meskipun di Indonesia untuk konstruksi masih dalam tahap sangat awal. Ya, otomatisasi robotika, kita menggunakan drone di lapangan untuk melakukan surveillance ya, pemetaan itu juga dilakukan. Dan terakhir tentunya adalah pemanfaatan digitalisasi konstruksi, ya, suatu proses yang sangat mengandalkan basis teknologi informasi ya. Jadi Internet of Things dan Building Information Technology yang mungkin ini yang perlu kita cermati perkembangan maupun
peluang yang di sana. Nah, saya mencoba melihat digitalisasi konstruksi itu dalam 3 hal. Yang pertama adalah tentunya kalau kita bicara building information technology sendiri gitu ya, kemudian bagaimana kita menguatkan interaksi di antara pelaku-pelaku maupun stakeholders sektor atau industri konstruksi kita lewat dialog melalui media internet, yaitu electronic networking, jadi jaringan berbasis elektronik. Dan yang ketiga tentunya adalah mungkin kita bisa mengembangkan juga teknologi informasi yang sifatnya visual itu lebih jauh ya, untuk memberikan gambaran pelajaran sebelum aksi nyatanya itu dilakukan, yaitu teknologi virtual reality maupun augmented reality. Ini masih banyak dilakukan pada tahap eksperimental ya, meskipun beberapa perusahaan di luar negeri sudah melakukannya secara full-fledged. Nah, dampak yang paling signifikan saya kira dengan digital konstruksi itu adalah interaksi antar pihak yang terlibat dalam suatu proyek atau inisiatif konstruksi itu berubah total. Dari yang tadinya menggunakan media keras, ya, surat menyurat, antara satu dengan pihak yang lain atau satu dengan pihak yang lain disebarkan gitu, jadi interaksinya one to many atau one to one, sekarang berkumpul jadi satu ya. Ibaratnya ini kalau kita undang ke suatu pesta, yang hadir itu tamu-tamunya adalah latar belakangnya berbeda-beda, tapi semuanya punya kepentingan sama, menikmati pestanya. Pestanya adalah proyeknya ya. Jadi informasi mengenai pesta itu diibaratkan sebagai sebuah mangkuk di mana makanannya ada di dalam. Nah, semua mencicipi makanan itu ya. Ada yang menikmati, ada juga yang berkontribusi pada makanan itu. Nah, mangkuk itu kita sebut sebagai building information modeling, suatu pusat di mana semua informasi yang terkait dengan proyek atau inisiatif investasi ya, itu disimpan, yang akan digunakan oleh masing-masing atau dibagi oleh masing-masing peserta. Itu dilakukan secara digital. Nah, informasinya itu bisa dalam bentuk macam-macam, bisa dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk suara, gitu ya, atau dalam bentuk yang lain. Tapi psikologi itu menunjukkan bahwa visualisasi itu punya makna yang sangat penting, sehingga kalau kita bicara digital information atau digitalisasi dari konstruksi dalam konteks lebih luas, maka kita bicara mengenai bagaimana berkomunikasi secara visual. Eastman, ini salah satu tokoh building information modeling, di dalam bukunya itu menyatakan bahwa yang disebut dengan building information adalah alat, dalam hal ini adalah software, yang digunakan untuk membantu dalam proses pengerjaan proyek. Dia tidak menyatakan alat itu apa, tapi kalau kita lihat secara mudah saja, contoh-contoh BIM, selalu yang kita lihat itu adalah gambar di dalam komputer. Nah, gambar yang ada di BIM itu sebetulnya adalah hasil evolusi dari representasi visual suatu objek. Dari representasi 2 dimensi, planar gitu ya, ada denah gitu ya. Kemudian kalau kita tambah potongan menjadi volumetrik, menjadi 3 dimensi. Nah, itu adalah gambar fisik suatu objek punya 3 dimensi, panjang, lebar, ketinggian atau kedalaman. Jadi objek itu bisa kita lihat. Tapi bagaimana dengan karakteristik objek yang lain? Misalnya berapa lama dibangunnya, berapa harganya, bahannya apa. Nah, itu adalah dimensi-dimensi yang lain. Jadi sesudah kita lewat 3 dimensi, kita tetap bisa menambah karakteristik objek pada dimensi yang lain. Ya. Itu pada dimensi 4, 5, 6, 7, sampai N. Sehingga secara teoritis sebetulnya yang disebut dengan building information modeling adalah suatu pemodelan objek pada dimensi visualisasi N. Tergantung N-nya jumlahnya berapa. Yang saat ini yang dikenal adalah jumlahnya sampai N-nya itu 7, ya. Nah, mari kita lihatlah apa itu BIM dan bagaimana kita bisa melihat BIM sebagai alternatif instrumen untuk melakukan kegiatan bisnis di bidang jasa konstruksi. Kembali tadi sudah disampaikan bahwa kalau kita ibaratkan suatu pesta, maka suatu proyek itu adalah suatu lingkungan di mana terjadi interaksi dari berbagai pemangku kepentingan. Ada pemilik proyek, ada kontraktornya,
ada ahli listriknya, ada ahli teknik sipilnya, ada desain interior, ada project manager, dan lain-lain. Dan semuanya saling bertukar informasi yang isi informasinya bisa sama, bisa berbeda, tetapi semuanya selalu bermuara kepada project. Nah, building information modeling adalah wadah di mana informasi itu dihimpun, lalu digunakan oleh masing-masing pihak, dan masing-masing pihak bisa berinteraksi dengan pihak lain dengan memanfaatkan data atau informasi yang di dalam BIM tadi. Jadi ini semacam pusat perhatian lah kalau mau dikatakan, ya. Tapi kita bisa menambahkan lebih jauh lagi, bukan sekedar menjadi pusat perhatian yang sifatnya horizontal, gitu ya. Jadi semua pada bidang yang sama, tapi kita bisa juga lewat hierarki. Hierarkinya adalah hierarki historis. Bagaimana sejarah perkembangan suatu proses, mulai dari ide itu direncanakan menjadi dirancang lalu dieksekusi, lalu dipakai. Jadi sejarah longitudinal dari proses konstruksi itu juga bisa ditangkap dan disimpan dan diambil kembali informasinya melalui media building information modeling. Jadi ada suatu siklus proses yang melibatkan banyak pelaku atau pemangku kepentingan di dalam proyek-proyek konstruksi. Nah, ini adalah contoh lain gitu ya. Jadi mulai dari ide bisnis sampai proyek itu dibuat, digabung-gabungkan, lalu diberikan. Nah, itu mencakup informasi mengenai perkiraan biayanya berapa, gitu, kapan harus dilakukan, kapan harus dieksekusi, ya, bagaimana mengendalikan cost group-nya, bagaimana mengendalikan material, bagaimana mengurus logistik, itu semuanya ada di dalam suatu sistem yang kita sebut sebagai building information modeling. Nah, dari building information modeling kita bisa memanfaatkannya di mana saja. Kita bisa menggunakan teknologi macam-macam, ya, mulai dengan teknologi komputer biasa seperti desktop atau laptop, atau kita bisa menggunakan juga bahkan gadget pintar kita seperti HP gitu ya, atau smartphone kita untuk mendapat informasi tergantung kapasitas nomor-nomornya. Dan semua itu tidak perlu juga disimpan dalam suatu wadah yang besar, ya, dimana informasi makin berkembang. Kita bisa menyimpannya di awan, namanya cloud computing atau cloud storage. Nah, ini kembali lagi kepada grafis tadi, ya. Di dalam teknologi BIM kita kenal ada dimensi dari digital construction, building information modeling. Yang paling rudiment itu adalah 3 dimensi suatu objek dalam ruang, itu harus bisa menggunakan dimensinya, panjang, lebar, tinggi atau kedalaman, sehingga volumenya ada. Dan bagaimana kita menambahkan objek tadi, misalnya karakteristik dari kapan objek itu berubah dari satu objek ke objek lain. Ya, itu dimensi keempat. Kita bicara mengenai scheduling, ya, penjadwalan, penetapan waktu. Kalau kita bicara mengenai resource ekonomik, gitu ya, berapa biayanya, berapa harganya, kapan harus dibayar, itu kita bicara dimensi kelima. Kita tambahkan satu dimensi lagi, yaitu dimensi uang. Misalnya. Kalau kita ingin dimensi yang lain, yaitu keberadaan suatu objek yang dimanfaatkan. Hal ini kita concern terhadap lingkungan, kita bisa bicara mengenai bagaimana objek tadi berpengaruh pada pemanfaatan energi, ya. Bagaimana objek tadi berpengaruh pada produksi dari sisa waste. Itu kita bicara dimensi ke-6. Dan dimensi yang terakhir adalah kalau kita lihat objek dan kita manfaatkan objek sebagai bagian dari kegiatan kehidupan kita. Jadi siklus penggunaan objek itu bisa kita rekam di dalam dimensi ke-7, gitu ya, mulai dari objek 3 dimensi sampai dimensi pemanfaatan. Jadi fungsinya lengkap. Gitu. Ini yang biasanya kita jumpai pada fasilitas-fasilitas yang memanfaatkan BIM dalam istilah yang dikenal sebagai facility management. Dan itu dari mulai 3 dimensi sampai 7 dimensi, spektrumnya mulai dari pre-design sampai flash-build drawing kemudian. Jadi kembali ada evolusi dimensi BIM dari yang paling prematur atau paling awal itu adalah 3 dimensi, ya, kita bicara geometri dan dimensi dari objek, kemudian proses urut-urutan objek tadi terbangun, itu dimensi keempat,
tambah estimasi biaya dimensi 5 sampai fungsi dari objek tadi itu dimensi 7. Dan ini kalau kita lihat strukturnya gitu ya, semakin ke atas, semakin tinggi dimensinya di level project, semakin mengerucut ya. Basisnya tentunya adalah dimensi yang 3 tadi. Objek 3 dimensi di dalam suatu ruang ya. Di atasnya kita tumpuk informasi-informasi atau data yang lain yang kita butuhkan seiring dengan kebutuhan pengambilan keputusan kita. Nah, kalau kita bicara kerincian, ya, BIM juga mengeluarkan beberapa istilah atau konsep gitu ya. Di sini disebut dengan level of development ya, sejauh mana informasi yang ada di dalam building information modeling tadi bisa menghasilkan refleksi karakteristik dari suatu objek. Dari yang sifatnya makro, konseptual gitu ya, misalnya pre-design, itu kita sebut dengan level of design 100, itu mungkin gambaran spesifik mengenai layout, gambaran spesifik mengenai geometri dari objek ya, pada ruang dan dimensi kasar sampai detail dari elemen-elemen yang ada ya, itu mungkin sudah sampai di level of design 500 ya. Misalnya ini as-built drawing atau detail engineering drawing gitu ya, sampai ke bagian atau elemen bagian yang paling kecil itu bisa kita munculkan. Jadi ada agregasi dari kerincian informasi di dalam building information modeling. Nah, agregasi tadi kita gunakan untuk mengukur sejauh mana building information modeling itu digunakan dan diterapkan di dalam proyek kita ya. Nah, building information modeling tapi tadi sudah disampaikan adalah suatu instrumen yang memungkinkan kita melihat suatu objek. Tetapi makna yang paling besar sebetulnya bukan melihat suatu objek, karakteristik dari objek, tapi berbagi informasi mengenai objek tadi. Sehingga kolaborasi menjadi kata kunci yang penting di dalam building information modeling. Jadi kalau kita baru bisa melihat suatu objek gitu ya, dalam bentuk 3 dimensi mungkin, dan kita gunakan untuk diri sendiri, itu mungkin tingkat kematangannya baru di level 0 atau level 1 ya. Itu untuk diri sendiri, main-main sendiri. Tapi kalau kita bagi informasi dengan pihak lain, kita meningkat pada tingkat kematangan 1 ya. Informasinya bisa informasi dalam bentuk planar denah, gitu. Kita bagi denah informasi denah lantai untuk pekerjaan struktur dengan denah lantai untuk pekerjaan penulangan gitu ya, itu kita bagi di sana. Begitu juga untuk 3 dimensi ya. Tapi kalau sudah kita melibatkan tidak struktur saja tapi mechanical, electrical, plumbing, arsitektural gitu, untuk objek yang sama, untuk tempat yang sama dengan informasi yang berbeda, kita sudah meningkat pada level yang lebih tinggi, disebut dengan level 2 ya. Itu full collaboration, bahkan informasi mengenai kapan dieksekusinya, berapa biayanya masuk di sana. Nah, ini biasanya sasaran utama dalam building information modeling untuk konstruksi. Nah, kalau kita sudah lebih dari sana, barangnya sudah jadi dan dinikmati, itu kita sudah sampai di level ke-6 atau level ketiga ya, dimensi ke-6 dan dimensi ke-7 itu full integration mulai dari ide sampai pelaksanaan eksekusinya ya, dan pemanfaatan. Nah, ini sedikit informasi yang bisa saya bagi ya, saya ambilkan dari catatannya ide dan kawan-kawan 2013, dia mengidentifikasi yang paling tidak ada 18 elemen yang dianggap sebagai driver pemanfaatan teknologi building information itu di konstruksi ya. Yang pertama yang selalu muncul adalah class detection. Jadi ini adalah fasilitas di dalam visualisasi 3 dimensi di komputer yang memungkinkan kita melihat apakah suatu objek itu akan menempati ruang yang berbenturan enggak ya, berebut ruang enggak gitu ya. Jadi ini class detection paling utama untuk lihat constructibility dan lain-lain, sampai pengurangan biaya, sampai ultimately building information modeling itu bisa dimanfaatkan untuk membantu facility manager ya,
pengelola suatu fasilitas dan gedung atau rumah atau bangunan untuk mengatur pemanfaatan fasilitasnya. Ya, itu banyak sekali, Bapak. Ini saya akan berbagi pengalaman sedikit ya di eksperimental yang dilakukan oleh mahasiswa gitu ya dalam mencoba mengeksplorasi potensi building information modeling ya. Ini misalnya untuk perencanaan pengendalian peralatan konstruksi. Ini kita menggunakan building information modeling ya, gambar 3 dimensi untuk mengetahui impact dari posisi alat di dalam ruang kerja konstruksi, apakah berbenturan, kapan jadwalnya, bagaimana arus lalu lintas pergerakan dari peralatan-peralatan ya. Sehingga sebelum dilakukan aksi di lapangan kita sudah tahu skenario-nya berdasarkan simulasi di komputer. Demikian juga untuk mengetahui karakteristik dari suatu objek alat bantu, dalam hal ini tower crane gitu ya. Diletakkan di mana tower crane-nya, beban berapa yang harus diangkat, bagaimana pengoperasiannya. Jadi ini bisa digunakan sebagai simulasi latihan operator tower crane misalnya untuk mengetahui tata letak pengangkatan, pengaturan jadwal operasi tower crane. Kita juga menggunakan building information modeling sebagai instrumen untuk melakukan analisis untuk mengidentifikasi potensi bahaya kecelakaan di lokasi. Ya. Misalnya kita yakini bahwa kalau di daerah-daerah yang penerangannya itu kurang, ya pencahayaannya kurang, maka potensi bahaya itu akan muncul. Sehingga kita lihat pengaruh dari pergerakan matahari terhadap tempat kerja. Dan kita bisa mengidentifikasi daerah-daerah mana yang perlu diantisipasi keselamatan kerjanya. Ini juga sama gitu ya. Kalau ini bukan pencahayaan, tapi kita tambahkan karakteristik pada objek. Ya. Jadi tanah itu punya properti, misalnya kepadatan, koefisien friksinya, gitu ya, yang sebetulnya digunakan untuk mengantisipasi apakah kalau tanah tadi diberi beban, dia akan mengalami deformasi apa enggak. Sehingga kita bisa mengantisipasi kalau misalnya kita lalui suatu truk, misalnya ini akan longsor atau tidak. Kalau longsor jatuhnya di mana gitu. Ya, ini simulasi secara visual ya, untuk mengidentifikasi potensi longsoran. Dan yang paling populer tentunya adalah bagaimana BIM bisa membantu project, dalam hal ini project manager, untuk merancang dan mengendalikan waktu dan biaya proyek. Jadi gedung dan elemen-elemennya sebagai objek itu kita tambahkan properti ya. Yang pertama adalah properti biaya atau harganya, dan kedua adalah properti urut-urutan kerja dan waktu kerjanya. Itu kita tempelkan di sana sebagai dimensi keempat dan dimensi kelima. Ya, jadi di sini kita bisa mengambil rangkuman dari berapa banyak material, jenisnya apa saja ya untuk kebutuhan material take off. Jadi kita bisa klik di objek, kita bisa tahu ini objeknya apa, volumenya berapa, lalu kita gabungkan dengan objek lain, kita dapat total volume. Harganya juga bisa dikonveri. Demikian juga untuk penjadwalan. Jadi kita gabungkan gambar visual objek 3 dimensi dengan posisi objek yang bergerak seiring dengan perubahan waktu dalam bentuk bar chart atau gancar ya. Nah, itu tadi mengenai potensi. Nah, kalau potensinya ada, bagaimana industri konstruksi kita bisa menggunakan potensi tadi, memanfaatkan peluang tadi? Tentunya kita lihat dulu kesiapan kita gitu ya. Jadi banyak orang berpendapat bahwa manfaat building information modeling pada akhirnya itu adalah penyelenggaraan proyek secara lengkap dan terintegrasi, atau dengan istilah namanya integrated project delivery, di mana semua pihak yang terlibat mulai dari ide, logistik, persiapan material, pelaksanaan, sehingga pengerjaan dan penggunaan itu bisa bekerja sama ya. Nah sekarang yang ada itu adalah didesain sendiri, lalu diadakan atau dilelang, lalu dikonstruksi gitu, sehingga kolaborasi antar bagian itu masih belum lengkap ya. Jadi mulai dari informasi biasa sampai informasi yang lengkap. Nah, kita lihat dulu deh ya bagaimana kesiapan BIM di Indonesia. Kita lihat contohnya di Inggris saja dulu ya. Inggris itu butuh kira-kira 7 tahun ya
sehingga aplikasi Building Information Technology dari hanya sekedar 13% meningkat menjadi 74%. Ya. Jadi ada peningkatan 5 kali lipat dalam waktu 7 tahun. Ya. Jadi pesat sekali. Nah, di Indonesia gimana nih? Nah, saya melakukan studi serupa ya pada mahasiswa untuk melihat bagaimana potensi BIM ini. Studinya dilakukan tahun 2017 ya, 2008, dan hasilnya sebagai berikut ya. Jadi kita melakukan survei ke kontraktor, ya, ke konsultan, dan juga ke akademia beberapa. Totalnya ada 50 responden, 51 sebetulnya ya, dari 100 jadi 51. Kalau kita tanya seberapa kenal mereka dengan BIM, ya, majority hampir separuhnya menyatakan sudah tahu apa itu BIM, tapi belum menggunakannya. Ya. Yang kecil 22% baru dengar istilah tapi belum tahu. Yang mengaku sudah mulai melakukan BIM itu baru 10%. Ya, jadi ini ada dua kelompoknya. Yang pertama dari kontraktor besar, gitu ya. Yang satu lagi adalah di kalangan akademia. Nah, kalau yang menarik adalah kalau ditanya, menurut mereka BIM itu apa? Sebagian besar mengatakan BIM itu alat simulasi. Jadi gambaran visualisasi masih sangat melekat pada pelaku konstruksi. Jadi BIM itu dianggap seperti instrumen gambar ya yang mensimulasikan proses konstruksi. Jadi informasi yang bisa digali dari BIM masih terbatas pada apa yang bisa dilihat nikmat di mata. Tapi data apa yang bisa diolah, informasi apa yang bisa dikeluarkan itu masih belum banyak diketahui ya. Tapi di ujung lain kita coba tanya, ya, bagaimana pendapatnya BIM? Perlu nggak? Hampir 40% menyatakan BIM perlu untuk membantu proses konstruksi menjadi lebih efektif dan efisien. Sebagian menyatakan, ya kita perlu BIM supaya nggak ketinggalan zaman lah, gitu ya. Jadi ini populer saja, gitu ya. Dan 24% menyatakan BIM itu diyakini bisa membantu koordinasi antar pihak-pihak yang terlibat. Jadi kolaborasi menjadi bagian yang penting. Manfaat apa yang bisa diperoleh dari BIM? Yang pertama adalah menghindari terjadinya error atau konflik. Jadi clash detector tadi, terutama muncul. Ya. Kemudian mengurangi atau mengendalikan durasi proyek. Jadi BIM di level 4 itu juga dirasa yang signifikan. Kemudian BIM 5, dia BIM dimensi 5, ya, mengendalikan atau mengurangi biaya konstruksi, dianggap juga sebagai manfaat utama dari BIM. Terlepas dari apa jawaban mereka, dari semua yang kita survei itu, hanya satu orang menyatakan bahwa BIM itu belum perlu, ya. Sisanya 98% menyatakan perlu BIM, dan sudah waktunya kontraktor itu menggunakan BIM sebagai instrumen bisnisnya. Nah, ini ada survei juga, masih dilakukan untuk melihat kematangan. Ya, ada 3 aspek yang ditinjau, yaitu kematangan dari sisi regulasi, apakah peraturan-peraturan perundangan yang ada di Indonesia itu sudah bisa mendukung adanya BIM. Ya. Kemudian aspek kesiapan teknologi, apakah hardware, software, dan orangnya itu sudah siap mengimplementasikan BIM. Dan yang terakhir adalah aspek kesiapan proses. Apakah perusahaan yang kenal, orang-orang yang kenal dengan BIM itu sudah melakukan BIM dengan baik, itu ya sejauh mana dia melakukannya. Nah, ini ada 4 ukurannya, dari 0 sampai 3. Ini adalah ukuran kematangan BIM yang saya ambil dari pendekatannya Schucker, ya. Yang non-existent itu sama sekali menyatakan bahwa BIM nggak dikenal. Initial itu artinya sudah mulai ada kenal BIM, sudah mulai dilakukan BIM, tapi masih untuk kebutuhan sendiri. Ya. Coba-coba mulai gitu ya. Define, dia sudah tahu. Ya. Dia sudah bisa menggunakan Building Information Modeling, tidak sekedar feature yang ada di software, tapi sudah mulai mencoba menggabungkan kapasitas yang satu dengan kapasitas yang lain, menggabungkan satu data dengan data yang lain, sehingga muncul data baru atau informasi baru. Define. Dan yang terakhir, ini adalah level yang paling matang, itu adalah betul-betul menggunakan Building Information Modeling sebagai platform bisnisnya. Ya.
mulai dari perencanaan sampai eksekusi sampai controlling. Nah, ini yang perlu. Yang di Indonesia seperti apa? Nah, ini hasil surveinya. Ya, kalau kita lihat dari kesiapan teknologi, ya masih di bagian inisiatif lebih sedikit. Prosesnya inisiatif, kebijakannya belum. Ya, kebijakan hampir tak terdengar gitu ya. Meskipun sudah mulai ada kebijakan-kebijakan yang terkait dengan BIM, misalnya memaksa menggunakan Building Information Modeling untuk suatu proyek tertentu. Nah, kalau kita lihat jawabannya, siapa yang menjawab? Kita coba bandingkan antara pengambil keputusan puncak, jadi manajer, pelaksana menengah, manajer, dan engineer, dan operator di lapangan. Yang menarik adalah manajer dan engineer itu cenderung sudah mulai lebih aware atau awas dengan keberadaan Building Information Technology. Jadi kalau dikenalkan pada mereka agak lebih mudah gitu ya. Tapi problemnya berbeda pada waktu ini kita implementasikan pada level operator. Ya. Nah, kalau kita rujuk tadi dari latar belakang pendidikan tenaga kerja kita itu ya sebagian besar 64% itu sampai SMA saja dan banyak yang nggak sekolah, itu ya agak sulit juga mengenalkan komputer BIM gitu ya. Ini butuh effort tinggi. Nah, yang juga menjadi ganjalan itu adalah direksi, justru pimpinan perusahaan yang seolah masih segan menerima BIM sebagai instrumen. Ya. Alasannya mudah, harganya, ya, dan itu kita buktikan di sini gitu ya. Jadi hambatan apa dalam penerapan BIM itu yang pertama software dan biaya pelatihan. Softwarenya mahal, biaya pelatihannya juga mahal. Jadi kalau ini kita tanya ke kontraktor menengah kecil ya jelas menjadi hambatan. Sekarang tantangannya bagaimana nih kita bisa mendorong. Kalau kontraktor besar beberapa, ya, BUMN maupun BUMS itu sudah mulai investasi di teknologi digital, ya baik itu BIM maupun yang lain, dari eksperimental coba-coba. Karena memang kadang-kadang ownernya sendiri memaksa pakai. Ketersediaan tenaga ahli juga menjadi isu kedua. Jadi kalau sudah punya software, siapa yang akan mengoperasikan, siapa akan meningkatkan kapasitas tadi. Jadi sustainability dari sistem itu menjadi pertanyaan. Dan beberapa hambatan lain seperti kurangnya lingkungan mendukung penggunaan BIM dan lain-lain. Ya ini hambatan yang perlu kita cari penyelesaiannya. Dan berikut adalah rekomendasi gitu ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan BIM ya. Ini mulai dari menggunakan instrumen regulasi ya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung transfer knowledge dalam implementasi BIM ya. Membuat BIM itu lebih mudah dikenal dan dilakukan. Jadi pelatihan-pelatihan, pembuatan modul-modul yang lebih praktis dalam implementasi BIM itu sangat disarankan. Kemudian meningkatkan pentingnya BIM itu bisa dilakukan lewat regulasi yang mengharuskan misalnya proyek-proyek tertentu yang nilainya tertentu, karakteristik tertentu sudah mulai menggunakan platform Building Information Modeling ya. Dan yang terakhir tentunya harus meyakinkan pengambil keputusan, pemilik perusahaan terutama bahwa BIM itu adalah sesuatu yang nyata dan tidak bisa dihindarkan pada waktu kita melakukan bisnis di masa. Demikian tadi ya rangkuman dari survei, dan ini sedikit informasi saja apa yang dikembangkan di laboratorium kami di ITB. Ya, kita juga sudah bereksperimen menggabungkan Building Information Technology dengan teknologi-teknologi lain, misalnya teknologi cloud computing untuk menyimpan data, menggunakan gadget personal untuk mengambil dan meretrieve informasi dan data gitu ya. Ini juga sudah dilakukan lewat mekanisme visualisasi. Demikian paparan singkat ya dan pendapat saya mengenai digitalisasi konstruksi, khususnya pemanfaatan BIM sebagai alternatif teknologi konstruksi di masa datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menggerakkan kita semua untuk melihat BIM secara lebih jernih, menggerakkan kita untuk lebih banyak mengeksplorasi kemungkinan teknologi dan tentunya menggunakan BIM sebagai
platform bisnis yang baru. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak sesuai atau belum memenuhi harapan Bapak Ibu sekalian. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Bimo. Kita bisa lihat rekan-rekan di sini bahwa materi yang telah disampaikan oleh Bapak Bimo menggambarkan betapa pentingnya implementasi untuk konstruksi digital di masa depan. Kita bisa membuat industri konstruksi yang lebih suitable untuk Indonesia, lebih mampu untuk mendukung perkembangan ke masa depan, sehingga kita memiliki industri konstruksi yang bukan hanya baik, namun juga bersaing dengan industri konstruksi dari negara-negara tetangga kita. Saya pribadi berharap bahwa industri konstruksi Indonesia bisa menjadi salah satu industri konstruksi terbaik di Asia. Kini untuk materi dari Glodon Indonesia sendiri akan disampaikan oleh Bapak Alamsyah Reza Pradian. Bapak Reza, waktu dan tempat saya persilakan bagi Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi teman-teman Bapak Ibu yang telah menghadiri acara webinar kami, yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat webinar kami. Oke, untuk yang webinar pada hari ini kita akan membahas terkait dengan series dari 5D Beams, yang pada sesi sebelumnya kita membahas 5D Beams terkait dengan 5D Beams konseptual. Nah, sekarang kita membahas 5D Beams terkait dengan yang functionality. Oke, perkenalkan, nama saya Reza. Kami mewakili dari PT Glodon Technical Indonesia yang akan menyampaikan materi pembahasan terkait dengan konten tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa poin atau beberapa konten terkait dengan penerapan 5D Beams. Jadi konten yang pertama itu adalah tentang solusi bagaimana 5D Beams itu bisa membantu atau bisa memberikan solusi kepada teman-teman dan Bapak Ibu semua terkait dalam hal pekerjaan yang berhubungan dengan quantity take off ataupun costing. Terus yang kedua, kita juga akan membahas bagaimana si konsepnya 5D Beams itu sendiri bisa membantu pada saat fase tendering. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana si 5D Beam itu sendiri bisa kita implementasikan dalam proses perhitungan take off quantity atau perhitungan kebutuhan material di dalam suatu proyek konstruksi. Nah, di sini kita masih dalam prosesnya digital transformasi, khususnya di dalam digital construction, di mana konsepnya si digital transformasi ini atau digital construction ini adalah kita tidak menghilangkan apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya atau sekarang, tetapi kita kombinasikan terhadap metode yang baru, sehingga di masa yang akan datang semua pekerjaannya kita itu, terutama terkait dengan yang konsepnya 5D Beams itu adalah lebih ke arah digital construction type of quantity. Oke, kita sekarang akan membahas dulu terkait dengan part yang pertama, atau misalnya yang di sini adalah konten yang pertama, yaitu solusi BIM itu sendiri terhadap aktivitas Bapak Ibu dan teman-teman dalam menghasilkan quantity take off atau cost atau estimasi di dalam suatu proyek konstruksi. Nah, di sini konsepnya itu adalah biasanya kita ini mendapatkan gambar atau sumber desain itu ada dua versi. Versi yang pertama itu adalah yang konsepnya berupa 2D drawing. Jadi 2D drawing itu gambar yang seperti teman-teman mungkin hadapi sekarang, gambar yang berupa dua dimensi, berupa layout, berupa hanya seperti gambar DED, tidak ada vektor Z-nya, jadi hanya X dan Y. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa mendapatkan sumber atau referensi gambar yang sudah berupa 3D modeling. Nah, 3D modeling ini kita bagi menjadi dua lagi, 3D modeling yang bersifat universal, yang platformnya itu adalah IFC, dan 3D modeling yang bersifat extensionnya itu adalah Revit. Nah, setelah kita mendapatkan sumber gambar ini, baik itu 2D drawing atau 3D modeling, nah di dalam modeling tersebut atau di dalam drawing tersebut bisa memuat beberapa informasi yang kita butuhkan pada saat kita melakukan take off quantity ataupun costing.
Yang pertama itu adalah informasinya berupa construction informasi. Jadi dengan berupa modeling, teman-teman bisa mendapatkan informasi construction itu dengan lebih detail dan lebih teliti. Contohnya, misalnya gedung yang akan kita bangun atau proyek konstruksi yang akan kita kerjakan itu berbentuk bangunan gedung. Kemudian teman-teman bisa mengetahui bentuk bangunan gedung itu secara visual, kemudian jumlah lantainya berapa, luasan areanya berapa. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kedua, spatial data. Nah, spatial data ini teman-teman juga bisa mendapatkan informasi berupa gabungan antara satu item dengan item yang lain. Jadi contoh misalnya kalau dengan menggunakan gambar 2D drawing kan gambarnya si arsitek sendiri, gambarnya si gambarnya arsitek sendiri, kemudian gambarnya si struktur sendiri, kemudian gambarnya MEP juga sendiri. Nah, misalnya denahnya si kolom misalnya sendiri, denahnya balok juga sendiri, terpisah per masing-masing layout. Nah, di sini dengan menggunakan spatial data ini bisa kita combine menjadi satu tampilan atau satu sumber informasi, yaitu berupa 3D modeling. Kemudian juga kita juga tidak bisa memungkiri bahwa di dalam suatu konstruksi bangunan tersebut kita butuh yang namanya informasi spesifikasi. Contohnya dari sisi struktur, mutu betonnya, kemudian mutu besinya, diameter tulangannya. Dari sisi arsitektur, misalnya tebalnya pasangan dinding berapa, material pintu dan jendela yang kita gunakan seperti apa, kemudian spesifikasi floor finishnya seperti apa. Itu juga bisa kita dapatkan dari sumber modeling tersebut. Nah, geometrik informasi tadi kita berbicara tentang struktur. Misalnya struktur ini geometrik informasinya seperti apa, kita bisa lihat visualnya berupa modeling. Itu yang kita dapatkan adalah oke, dimensi kolomnya itu berapa, kemudian dimensi baloknya berapa, itu dari sisi struktur. Kalau dari sisi finishing misalnya tadi tebal pasangan dindingnya secara visual seperti apa. Nah, kemudian misalnya untuk yang fasadnya itu bentuknya seperti apa, itu geometrik informasi. Nah, kemudian begitu kita sudah tahu sumber 3D modelingnya dan itu juga bisa mendapatkan informasi take off quantity atau kebutuhan materialnya dari 3D modeling. Nah, di sini juga harusnya terintegrasi dengan rules yang kita pakai. Jadi contoh misalnya rulesnya itu adalah mutu beton yang lebih tinggi dikurangi dengan mutu beton yang lebih rendah. Misalnya contoh kasusnya pada itemnya kolom dengan mutu beton FC35, kemudian platnya atau platnya ya, plat di atasnya misalnya mutu betonnya FC25. Nah, itu rulesnya seperti apa? Itu kalau dari sisi struktur. Nah, kalau dari sisi pembesian atau penulangan, nah itu rulesnya seperti apa? Panjang lewatannya, panjang overlappingnya misalnya, atau panjang penjangkarannya, atau panjang tekukannya, posisi sambungannya ada di mana. Nah, itu terkait dengan rules. Nah, dari sumber informasi tadi yang kita dapatkan dari 3D modeling, kita juga bisa merencanakan costingnya atau biayanya atau platform si cost-nya itu sendiri dari sumber modeling yang tadi kita dapat. Nah, apa yang kita dapatkan dari platformnya si biaya ini itu? Nah, jadi di sini partisipasi itu di dalam biaya itu apa saja yang terlibat. Contoh, bisa jadi partisipasi itu berupa stakeholdernya, dari sudut pandangnya si owner, dari sudut pandangnya si konsultan perencana atau konsultan QS, atau dari sudut pandangnya si kontraktor terkait dengan partisipan itu. Atau misalnya partisipan itu bisa kita lihatkan juga di dalam suatu proyek bangunan itu item-item apa saja yang terlibat, mungkin MEP spesialis kontraktor misalnya, atau misalnya finishing spesialis kontraktor atau struktur spesialis kontraktor, itu juga bisa masukkan dalam kategori partisipan. Kemudian price. Nah, di dalam price itu yang namanya costing kita butuh biaya. Kita bisa dapatkan biaya itu dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang si owner berupa owner estimate. Dari sudut pandangnya si QS konsultan atau si konsultan perencana, yaitu sudut pandangnya detail price. Kemudian dari sudut pandangnya si kontraktor berupa actual price. Jadi ada 3 sumber price yang bisa kita bandingkan atau kita compare di dalam cost platform ini. Kemudian quantity juga sama. Quantity yang kita dapatkan itu seperti apa? Bisa jadi quantity pada saat konsep plan, jadi belum terlalu detail. Quantity pada saat detail design, misalnya pada saat masa tendering, itu quantity take off-nya atau kebutuhan materialnya seperti apa. Dan kemudian quantity pada saat pekerjaan konstruksi itu berlangsung. Apakah ada perubahan atau tidak, atau ada update dari yang si prosesnya detail design atau tendering tadi atau tidak. Nah, kemudian baru di sini ada juga yang namanya BQ. Jadi semua tadi informasi harga dan informasi quantity take off-nya atau perhitungan kebutuhan materialnya kita susun dalam satu template
yang kita sebut di sini adalah bill of quantity. Nah, kemudian di dalam cost itu juga kita butuh yang namanya schedule pelaksanaan pekerjaan berbasis tadi quantity take off dan biaya yang kita hitung. Seberapa lama kita bisa memproduksi dari kebutuhan material yang kita hitung tadi, seberapa besar kebutuhan si tenaga kerjanya, seberapa besar kebutuhan waktu untuk peralatannya, atau misalnya seberapa besar kebutuhan akan waktu si tenaga kerjanya. Nah, ini kita akan proses semuanya menjadi satu platform yang kita sebut di sini adalah Cubic. Yang pertama itu adalah untuk PLC modelingnya dan cost yang di bagian kedua, sehingga kita gabungkan menjadi Cubic cost. Oke, di sini kita akan memutar video terkait dengan konsep 5D BIM solusi bagi teman-teman yang selama ini mengalami kesulitan terkait dengan quantity take off, costing, dan sebagainya. Oke, selamat menyaksikan video berikut. This is Cubic Cost Takeoff Solution, your intelligent, visual, and interconnected whole process takeoff solution. Setelah tadi kita mendengarkan atau melihat video tersebut terkait dengan konsep 5D BIM secara aplikasi. Nah, sekarang berbicara aplikasinya itu sendiri, kita dari Duodon Technical Indonesia itu ada beberapa aplikasi yang bisa menunjang pekerjaan teman-teman dan Bapak Ibu semua terkait tadi yang kita bahas, yaitu costing ataupun kebutuhan material atau quantity take off pekerjaan. Oke, yang pertama itu adalah aplikasi yang berbasis 3D modeling, take off rebar, untuk membantu Bapak Ibu dan teman-teman dalam mengekstrak kuantiti penulangan yang berbasis 3D modeling. Nah, di dalam aplikasi ini tidak hanya berupa sumber informasi penulangan yang Bapak Ibu dapatkan, jadi secara visual juga bisa mendapatkan bentuk rebar 3D-nya seperti apa, posisi sambungan tulangannya seperti apa, kemudian panjang lewatannya seperti apa, panjang tekukannya seperti apa, jumlah batangnya berapa, total panjang batangnya berapa, dan semua itu dikombinasikan dengan rules atau peraturan yang akan bisa kita adjust atau kita sesuaikan terhadap standar detail penulangan yang kita terima di dalam gambar TD. Itu tadi take off rebar. Kemudian yang kedua, take off arsitektur dan struktur. Nah, take off arsitektur dan struktur ini adalah aplikasi berbasis 3D modeling yang memuat informasi quantity take off berupa concrete, formwork, excavation, semua finishing, floor finish, wall finish, ceiling, door window, kemudian steel structure, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, take off mechanical dan electrical. Sama, kita menghitung volume pekerjaan atau quantity take off berdasarkan 3D modeling, yang di dalamnya itu kita bisa menghitung semua disiplin ME, baik itu electrical, baik itu plumbing, baik itu sanitary. Oke, kemudian terkait itu juga misalnya ACMV, HVAC, dan sebagainya. Termasuk juga di sini fire protection. Kemudian yang terakhir, MagicCAD. Nah, MagicCAD ini adalah salah satu tools. Jadi salah satu tools yang bisa membantu teman-teman dalam hal mendesain mechanical dan electrical itu dalam bentuk 3D modeling. Jadi yang biasanya teman-teman ini mendesain MEP layout dengan 2D drawing. Nah, sekarang kita mendesain MEP layout berupa 3D modeling yang akan dibantu dengan tools atau plugin yang namanya MagicCAD, sehingga produktivitinya teman-teman terkait dengan pemodelan MEP itu menjadi lebih cepat dan menjadi lebih efisien. Oke, nah di sini kita akan berikan semua solusi ini kepada teman-teman dan Bapak Ibu semua. Nah, terkait dengan aplikasi ini, diimplementasikan kemana saja sih aplikasi ini? Nah, aplikasi ini bisa digunakan oleh pihaknya si government atau owner. Nah, si government atau owner ini tujuannya adalah bisa mengontrol biaya yang akan kita rencanakan secara detail dan terperinci serta efisien, dan semuanya itu adalah serba net. Contoh kasus, misalnya pada saat kita menghitung volume pekerjaan pembersihan. Nah, owner butuh supporting pendukung aplikasi ini adalah pada saat kita menghitung penulangan, seperti apa penulangan itu akan terpasang. Jadi tidak berupa asumsi lagi, tidak berupa rasio lagi. Nah, kemudian juga di sini si owner ini juga mungkin bisa menggunakan aplikasi tools ini dengan sangat detail apabila yang berhubungan dengan mungkin konsepnya
yang biasa teman-teman juga pernah dengar, supply by owner. Jadi misalnya kebutuhan material besinya, atau kebutuhan material pasangan dindingnya, atau keramiknya, atau floor finishnya, itu semua disuplai oleh owner. Dan si kontraktor hanya tinggal menggunakan jasa tenaga kerjanya atau peralatannya untuk memasang atau mengerjakan item pekerjaan pembesian tersebut, penulangan tersebut, atau pasangan dinding tersebut, atau floor finishnya tersebut. Sehingga segala sesuatu itu benar-benar bisa diprediksi dari awal, dan bottom line-nya si perencanaan biaya bisa dapat diketahui secara dini. Kemudian dari sisi konsultan, itu adalah karena konsultan ini kan memberikan servis kedua arah, memberikan servis ke owner dan memberikan servis ke kontraktor. Mereka berada di antara kedua belah pihak, sehingga salah satu dari kedua belah pihak ini tidak ada yang merasa dirugikan akibat keputusan menggunakan quantity take off itu, atau hasil quantity take off itu merasa ada yang keliru. Bisa jadi dari sisi owner, karena mungkin perhitungan volumenya merasa lebih besar atau lebih kecil, sehingga budget yang akan dikeluarkan tidak terprediksi dari awal. Nah, sementara dari sisi kontraktor bisa jadi mungkin ada item yang tidak terhitung, atau item yang terhitungnya berlebih. Nah, kalau yang tidak terhitung kan bisa merugikan si kontraktor, tapi pada saat itemnya dihitung berlebih kan bisa dirugikan adalah si ownernya. Nah, kemudian juga bisa meningkatkan di sini efisiensi juga, yang selama ini mungkin menggunakan konsep metode manual pada saat mengekstrak kuantiti pekerjaannya. Sekarang dengan menggunakan berbasis 3D modeling, segala sesuatu bisa diatur dan dilakukan otomatisasi oleh si aplikasi. Nah, si kontraktor juga bisa mengontrol kebutuhan materialnya secara net, sehingga apa yang mereka pasang itu sesuai yang tadi kita bicarakan, tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih. Jadi semuanya bisa terprediksi dari awal, sehingga pada saat kita melakukan proses budget plan atau cost plan-nya itu bisa terperinci dan akurat. Nah, di sini terkait dengan aplikasi 5D BIM yang bisa membantu pekerjaan teman-teman dan Bapak Ibu semua terkait dengan quantity take off atau costing atau estimasi biaya. Ini ada beberapa tahapan yang kita tawarkan ke teman-teman atau Bapak Ibu semua terkait. Satu, convert 2D drawing ke 3D. Jadi tetap yang namanya bagi teman-teman pada umumnya mendapatkan sumber gambar berupa layout plan 2D drawing, itu kita convert ke dalam bentuk 3D modeling secara intelligent modeling. Jadi pengertian intelligent modeling itu akan kita bahas di slide yang berikutnya. Kemudian yang kedua, 3D modeling itu bisa mendapatkan real quantity-nya. Pengertian real quantity itu apa yang terpasang di lapangan, itulah yang dimunculkan oleh si aplikasi 5D BIM ini. Misalnya tadi contoh pekerjaan pasangan dinding yang selama ini mungkin kita menghitungnya, asumsinya itu adalah floor to floor. Dengan menggunakan aplikasi 5D BIM sini kita bisa memprediksi pasangan dinding itu adalah sesuai yang terpasang di lapangan, tidak floor to floor lagi, dikurangi dengan tebalnya plat, dikurangi juga dengan tebalnya balok, misalnya seperti itu. Nah, kemudian apabila pada saat kita verifikasi ada beberapa stakeholder, baik itu dari sisi owner, konsultan perencana, konsultan pengawas, ataupun kontraktor ataupun subkontraktor yang merasa bahwa perhitungan volumenya kurang jelas, bisa kita reverse recheck lagi atau kita balikkan lagi sumbernya ke dalam 3D modeling. Nah, yang selanjutnya user friendly interface. Nah, dengan semakin padatnya atau tingginya effort pekerjaan Bapak Ibu dan teman-teman, nah si tools ini harusnya tidak menyulitkan Bapak Ibu dan teman-teman pada saat mengoperasikan. Harusnya si aplikasi 5D BIM ini memberikan solusi kepada teman-teman dan Bapak Ibu dengan pengoperasian yang cukup mudah dan bisa dipahami secara cepat. Nah, di sini juga harusnya si aplikasi 5D BIM ini bisa membantu teman-teman dan Bapak Ibu menghitung kuantiti yang mungkin jumlahnya ratusan atau ribuan jenis item yang harus teman-teman Bapak Ibu hitung. Nah, yang terakhir ini terkait dengan report. Bisa jadi si owner ini maunya reportnya bentuknya si A, kemudian si konsultan perencana ini dia mengeluarkan reportnya si B, kemudian si kontraktor ini maunya reportnya si C, gitu kan ya, bentuk-bentuk tipe reportnya. Jadi di sini harusnya si aplikasi BIM ini juga bisa memberikan solusi bahwa
si report quantity-nya ini bisa di-customize sesuai dengan kebutuhan masing-masing stakeholder tadi, sesuai dengan kebutuhannya si owner, sesuai dengan kebutuhannya si konsultan perencana, sesuai dengan kebutuhannya si konsultan QS, atau sesuai dengan kebutuhannya si kontraktor maupun misalnya subkontraktor. Nah, apa sih sebenarnya yang kita kejar dari aplikasi berbasis 5D modeling sini dari sisi efisiensi waktu misalnya? Nah, kita sudah mensurvei, meriset dari berbagai cabang kita di Indonesia, termasuk juga di luar negeri. Nah, ini rata-rata yang didapatkan dengan satu parameter, satu user, dengan satu project, dengan item yang sama, dengan project yang sama, itu ada mengalami efisiensi atau peningkatan produktivitas waktu yang cukup signifikan. Dengan menggunakan sistem konvensional method atau manual method, 2D drawing, kemudian dihitung, di measurement, dimasukkan ke dalam platformnya calculation sheet, mungkin yang berupa Excel, formula, rumus dan sebagainya, kita build up di calculation sheet tersebut. Itu yang kita sebut dengan konsepnya manual method. Itu membutuhkan waktu plus minus misalnya 49 hari. Ini kita survei secara rata-rata. Kemudian dengan menggunakan aplikasi berbasis 5D BIM, itu bisa meningkatkan efisiensi waktu hingga ke sekitar plus minus 12,5 hari. Jadi cukup membuat efisiensi waktu ini yang cukup berharga dalam proses fase dunia konstruksi, daripada saat fasenya si desain sampai ke fase konstruksi ataupun fase pemeliharaan, itu bisa mempersingkat life cycle-nya proses konstruksi. Nah, jadi teman-teman bisa lihat perbandingannya secara efisiensi waktu ya, produktivitas waktunya dalam menghasilkan atau mengekstrak quantity take off untuk kebutuhan perhitungan material. Nah, tadi kita sempat menyinggung di depan terkait dengan harusnya si aplikasi 5D BIM itu sudah menunjang yang namanya intelligent modeling. Nah, dengan menggunakan konsep intelligent modeling ini, secara otomatis semuanya serba diproses oleh si aplikasi, yang semuanya tergantung dari bagaimana si operatornya atau si usernya mengoperasikan si aplikasi tersebut. Nah, apa yang kita bisa rajut dari si intelligent modeling ini? Nah, jadi di sini intelligent modeling ini tuh ada 3 faktor. Jadi kita bisa mengcombine semua informasi di dalam satu informasi. Jadi kita bisa mengcombine semua informasi menjadi satu informasi saja. Contohnya di sini adalah kombinasi antara struktur, kemudian pembesian. Jadi struktur ini tadi yang konkret, formwork, kemudian rebar dan pekerjaan finishing. Nah, di sini kita akan coba melihat bagaimana konsep aplikasi 5D BIM ini untuk mendeteksi secara 3D modeling itu di dalam video ya. Kita akan coba putar videonya seperti ini. Oke, yang pertama tadi sumbernya 2D drawing. Kita jadikan menjadi 3D modeling dengan interface yang tadi cukup simpel. Kemudian kita juga sudah mendapatkan 3D modelingnya tersebut secara real time. Nah, teman-teman bisa lihat prosesnya cukup simpel dan singkat untuk mendapatkan 3D modeling tersebut dari sumber 2D drawing yang kita dapatkan. Nah, kemudian ini tadi kita struktur, jadi struktur, konkret, dan formwork. Nah, sekarang kita masukkan informasi penulangannya di dalam struktur modeling yang tadi kita buat. Nah, di sini kita mendapatkan detail penulangannya. Kita masukkan ke dalam database-nya aplikasi 5D BIM tersebut. Kemudian di dalam aplikasi 5D BIM tersebut kita checking lagi, kita controlling lagi, dan kemudian kita generate terhadap modeling yang tadi sudah kita buat, sehingga kita bisa mendapatkan informasi penulangan yang benar-benar detail sesuai yang terpasang di lapangan, dan juga sudah mengadopsi rules-rules yang harusnya itu menjadi patokan perhitungan penulangan tersebut. Nah, ini tadi yang satu contoh untuk yang informasi penulangan yang kita generate terhadap modeling yang kita buat. Nah, video yang berikutnya masih dengan konsep yang sama. Kita mengenerate informasi penulangan khususnya di dalam itemnya plat ya, struktur plat. Nah, dengan modeling struktur platnya tadi yang sudah kita kerjakan, modelingnya si platnya, nah kita kombinasikan dengan informasi penulangan, sehingga kita bisa mendapatkan secara detail perhitungan volume penulangannya itu sesuai dengan tipe plat yang kita dapatkan. Nah, ini tadi sudah yang berupa pembesian. Bagaimana dengan yang finishing? Nah, yang finishing itu adalah konsepnya seperti ini. Kita bisa mendapatkan
tabel finishing schedule. Jadi misalnya ruangan living room, ruangannya toilet, ruangannya bedroom itu memiliki finishing yang masing-masing. Nah ini kita hanya tinggal plotting sesuai dengan lokasinya per tipe ruangan atau room tersebut. Jadi tidak perlu kita buat secara manual per satu-satu ruangan. Jadi hanya dengan menggunakan finishing schedule yang kita dapat, kita bisa meng-auto generate terhadap layout ruangan yang akan kita buat informasi finishingnya. Jadi itu yang tadi kita sebut sebagai intelligent modeling. Nah ini kesimpulannya, intelligent modeling itu adalah tadi yang kombinasi antara struktur, rebar, dan finishing di dalam satu informasi. Nah ini dia konsepnya. Jadi dengan satu informasi ini sudah bisa memuat berbagai macam informasi item. Jadi cukup simpel dan cukup satu kali tampilan, tapi bisa memuat banyak informasinya. Oke, nah di sini tadi kita sempat katakan atau singgung di beberapa slide-nya kita bahwa itu ada yang namanya measurement rules. Jadi measurement rules ini adalah patokan yang digunakan pada saat kita akan menghitung quantity take off. Nah di sini measurement rules-nya itu dari beberapa negara, ada beberapa measurement rules terkait dengan quantity take off. Nah, jadi di sini ada yang kita mungkin sering dengar familiar itu adalah terkait dengan SMM. Jadi ada SMM4, ada SMM7, kemudian ada SMM2. Nah, ini di Indonesia sendiri juga sudah ada beberapa standar pengaturan tentang perhitungan volume pekerjaan atau quantity take off. Baik itu yang dari sisi struktur ataupun yang dari sisi rebarnya atau reinforcementnya sebagai titik acuan kita untuk mendapatkan hasil quantity take off yang benar dan akurat. Nah, selanjutnya di sini juga sama. Nah, beberapa rules juga bisa kita kombinasikan di dalam aplikasi FabDBIM. Jadi semua rules itu harusnya sudah terintegrasi. Nah, di sini kita akan coba membahas aplikasi yang pertama terkait dengan struktur dan rebar. Jadi di sini struktur dan rebar itu tadi terkait dengan rules-nya. Nah ini tampilannya seperti ini. Jadi beberapa standar settingan yang teman-teman Bapak Ibu dapatkan di dalam standar detail penulangan bisa kita adjust terhadap settingan yang sudah terintegrasi di dalam aplikasi yang berbasis 3D modeling khusus untuk mengeluarkan output volume penulangan atau volume pembesian. Nah visualnya akan seperti ini. Jadi ada visual 3D-nya, konsep penulangannya seperti apa, kemudian di bagian bawah konsep 3D-nya kita bisa mendapatkan detail per masing-masing panjang tulangan termasuk rumus dan jumlah batangnya atau total beratnya. Kemudian kita kombinasikan juga dengan tadi standar detail yang bisa kita rubah rulesnya, yang bisa kita adjustment. Nah ini ya tadi konsepnya terkait dengan rules yang pembesian atau penulangan. Nah kemudian juga di sini untuk yang di luar konsep penulangan secara visual bisa kita cek secara mudah pada saat kita verifikasi. Semua stakeholder, baik itu owner, konsultan QS, konsultan perencana, kontraktor, atau misalnya subkontraktor, bisa memahami konsep perhitungannya kita secara visual, secara konsep visual, dan kemudian sudah terintegrasi juga dengan rumus atau rules ataupun formula, sehingga teman-teman tidak perlu lagi membuat formula atau calculation sheet di platformnya Excel. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, misalnya volumenya itu seperti apa, area formworknya seperti apa, rumusnya sudah ada, total volumenya, luasan bidang formworknya dan sebagainya bisa kita dapatkan di sini misalnya. Kemudian juga kalau misalnya tidak bisa dimengerti juga secara konsep, kita bisa melihat nanti secara visual faktornya itu seperti apa. Nah ini yang kita bicarakan terkait dengan yang namanya semua sudah terintegrasi rules di dalam aplikasi yang berbasis 3D modeling untuk menghitung quantity take off. Nah, jadi di sini kolaborasi antara arsitektur dengan struktur, kemudian juga dengan pembesiannya atau penulangannya, sehingga semua formula saling berhubungan. Ada nilai korespondennya seperti itu. Jadi kolaborasi intinya. Nah, selanjutnya juga apa yang kita tawarkan itu adalah yang namanya konsep BIM itu berhubungan dengan yang namanya Common Data Environment. Jadi di sini dengan beberapa project skalanya, skala project, baik itu skala project yang besar, skala project yang normal, itu bisa meningkatkan efisiensi waktu pada saat mengekstrak si quantity take off-nya tersebut.
Nah, setelah tadi kita membahas masalah struktur dan arsitektur, sekarang kita coba akan membahas sedikit terkait dengan bidang mechanical dan electrical. Nah, salah satu tools yang tadi bisa menunjang untuk desain MEP itu adalah MagicCAD. Jadi MagicCAD ini sebenarnya adalah tools atau plugin yang terintegrasi dengan Revit atau AutoCAD yang bisa meningkatkan produktivitas waktunya teman-teman untuk mendesain 3D modeling MEP. Misalnya contoh 3D modeling itu pada saat teman-teman ingin men-setting fitting sudut elbow-nya, kemudian pada saat teman-teman men-setting MEP-nya si item tersebut, elevasinya seperti apa. Nah, itu bisa kita gunakan tools ini untuk mempercepat proses tersebut. Nah, di sini akan ada dua sudut pandang yang bisa teman-teman dapatkan dari si MagicCAD itu sendiri. Dari sudut pandang si desainer itu adalah si MagicCAD ini bisa untuk si AutoCAD, Revit, dan kita tadi juga sudah membahas itu adalah berupa plugin. Kemudian juga ada yang namanya Selection and Configuration Tools, itu untuk yang si desain atau teman-teman yang langsung berkecimpung pada saat proses desain MEP secara 3D modeling. Untuk dari sisi manufakturnya sendiri, semua database item-item yang berhubungan dengan si itemnya MEP itu sudah terintegrasi di dalam aplikasi ini. Jadi teman-teman tinggal hanya memilih material atau sistem yang cocok yang digunakan pada saat proses desain. Nah, kalau secara garis besar keuntungan menggunakan MagicCAD ini atau aplikasi tools yang mempercepat proses pembuatan pemodelan 3D modeling ini, ada dari sudut pandangnya si business manager, ada sudut pandangnya dari si engineer atau si designer, dan sudut pandangnya dari si BIM manager. Termasuk juga yang terakhir adalah sudut pandang dari si IT manager, sehingga semuanya bisa menjadi satu kesatuan yang saling berkolaborasi. Jadi tidak mungkin yang si business manager punya kepentingannya sendiri, si engineer juga punya kepentingannya sendiri, BIM manager punya kepentingannya sendiri, dan IT manager juga punya kepentingan sendiri. Nah, di sini kita gabungkan, kita kolaborasikan semuanya sehingga setiap masing-masing bidang ini atau masing-masing divisi ini bisa mendapatkan profit atau keuntungan baik dari sisi biaya, dari sisi mutu, dan dari sisi waktunya tersebut. Oke, nah di sini kalau alurnya itu sebenarnya MEP design itu tidak hanya berkutat terhadap si MEP itu sendiri. Mereka butuh yang namanya kombinasi kolaborasi dengan beberapa fase yang lain, misalnya fase arsitekturnya atau fase si strukturnya, sehingga bisa mendapatkan desain 3D modeling MEP baik itu dari sisi layout, dari sisi sistem yang benar-benar bisa menunjang kebutuhan akan utilitas di bangunan tersebut secara efisien dan secara efektif. Nah, di sini kalau misalnya alur kerjanya si MEP design itu kan harusnya dia selama ini MEP design itu menggunakan toolsnya misalnya yang familiar, contohnya seperti AutoCAD dan Revit. Kemudian AutoCAD dan Revit itu harus berupa yang benar-benar familiar oleh si technician-nya atau si drafternya tersebut. Nah, tetapi di sini juga masih banyak berupa technician atau engineer yang masih menggunakan hand calculation. Jadi tidak kolaborasi, yang harusnya si drafternya atau si modelernya sudah membuat modeling dan harusnya semua perhitungan terkait dengan kebutuhan kapasitas MEP tersebut itu sudah di handle oleh si aplikasi, tetapi masih dihitung oleh si engineer-nya. Nah, harusnya di sini engineer-nya hanya tinggal berdiskusi dan berkolaborasi dengan si drafter sehingga tidak ada lagi itu yang namanya konsep dua arah. Si drafternya berjalan sendiri, si engineer juga berjalan sendiri. Harusnya sudah menjadi satu kolaborasi. Nah, alur kerjanya si MEP modeling 3D modeling ini atau digital design ini akan menghasilkan beberapa tujuan akhir. Jadi harusnya itu dengan sumber yang sama kita bisa mendapatkan informasi data yang diperlukan itu adalah dengan data atau sumber yang bisa dipahami oleh semua pihak. Kenapa? Yang pertama itu pasti mengurangi risiko error. Risiko error itu mungkin pada saat kita tidak berkolaborasi dengan beberapa fase arsitektur dan struktur, hanya berupa MEP sendiri, akan terjadi namanya tabrakan atau clash detection. Kemudian bisa menghasilkan desain yang transparan. Nah, di sini juga bisa pelacakan gambar atau desainnya menjadi lebih mudah karena secara visual bisa kita detect one by one.
Nah, di sini juga konsepnya apa ya? Jadi karena kita sudah bisa memprediksi dari awal terkait dengan konsep kolaborasinya, sehingga tidak akan ada lagi itu yang namanya reward terhadap dalam hal proses desain. Sehingga efeknya apa? Teman-teman bisa mengurangi dari sisi biaya dan waktu terkait dengan perubahan desain yang sering terjadi. Dan akhirnya tujuan akhirnya apa? Meningkatkan produktivitas dan bisa meningkatkan profit. Nah, sekarang kita masuk ke konten yang kedua. Tadi kita sudah membahas masalah toolsnya si 5D Beams. Nah, bagaimana si toolsnya 5D Beams itu bisa kita gunakan pada saat fase tendering. Nah, jadi di dalam fase tendering itu ada beberapa faktor dari si aplikasi Building Information Modeling yang bisa membantu prosesnya. Jadi di sini kita sempat membahas tadi yang namanya di depan itu adalah Common Data Environment. Jadi Common Data Environment itu adalah pada saat proses desain hingga proses konstruksi itu menjadi sulit untuk mendapatkan informasi, itu adalah hal yang biasa. Nah, jadi kalau dengan menggunakan Common Data Environment, kita bisa memastikan bahwa semua informasi proses konstruksi yang terhubung dan dapat diakses melalui satu channel secara bersama, dan biasanya sudah ditetapkan identitasnya atau kode yang seragam sehingga membuatnya mudah diakses sesuai dengan kebutuhan oleh semua stakeholder. Kemudian yang kedua, search and data extraction made easier. Jadi pada saat masa tender banyak tenaga waktu yang dihabiskan untuk melaksanakan quantity take-off. Hal ini selanjutnya menyebabkan kesalahan dalam estimasi dan laporan. Namun dengan adanya fitur standar yang ada di dalam BIM, pencarian dan ekstraksi data langsung dari satu sistem yang telah dimungkinkan. Nah, selanjutnya ya tadi search and data extraction made. Kemudian yang selanjutnya adalah metadata spesifikasi. Nah, metadata spesifikasi ini pengertiannya adalah seringkali informasi yang diterima klien itu tidak jelas dan tidak memiliki spesifikasi yang sesuai untuk elemen seperti material dan toleransi pada saat masa konstruksi. Jadi melalui spesifikasi metadata ini, melalui spesifikasi metadata yang diindeks dan disusun secara akurat oleh BIM yang mengikuti konvensi penamaan proyek dan data standar, menjadi lebih mudah untuk mencapai informasi yang kita perlukan. Nah, kemudian di sini ada lagi yang namanya coordinate system. Jadi dengan adanya ruang lingkup yang tidak jelas atau keterbatasan informasi, di sini dengan adanya sistem yang terkoordinasi antar pihak atau stakeholder atau antar stage, menjadikan semua ruang lingkup kerja dan batasan bisa dipahami dan dimengerti oleh semua pihak tadi. Nah, detectability dan constructability. Nah, ini adalah salah satu isu yang mungkin sering terjadi. Beberapa konsepnya quantity take-off. Jadi detect classes itu adalah yang tadi kita sudah bicarakan, misalnya contoh pada saat pekerjaan arsitektur MEP dan finishing atau misalnya struktur kita jadikan satu kombinasi. Misalnya contoh pada saat pekerjaan MEP mereka membutuhkan yang namanya shaft atau lubang void untuk pemasangan pipa di plat lantai. Nah, mereka butuhnya itu dimensinya itu requirementnya misalnya 50 cm dikali 50 cm. Ternyata di gambar arsitektur itu tidak ada di situ yang namanya lubang shaft. Jadi dia flat, tidak ada lubang shaft atau void. Nah, kemudian di struktur ada, cuman dimensinya itu adalah misalnya 30 kali 30. Sehingga kejadiannya apa? Nah, di sini akan muncul pekerjaan reward atau pekerjaan yang berulang. Nah, yang tadi sudah dibuat lubang shaftnya oleh struktur, ternyata tidak boleh sama si arsitekturnya, sehingga mungkin itu lubangnya ditutup lagi. Atau misalnya mungkin diperbolehkan oleh dari sisi arsitektur, lubangnya diperbesar. Nah, berarti kan ada pekerjaan ulang lagi untuk membuat lubang itu menjadi lebih besar, sehingga akan ada penambahan biaya dan penambahan waktu. Begitu ada lubang tadi yang sudah kita buat, terhadap yang item arsitektur seperti apa, akan ada lagi yang namanya re-layout ruangan tersebut, sehingga juga kejadiannya sama, akan bisa menambah dari sisi biaya dan dari sisi waktu untuk pekerjaannya tersebut. Nah, yang selanjutnya BIM highlight risk and omit from the site investigation. Jadi si BIM ini bisa melihat dan menyoroti risiko dan kelalaian yang didapatkan pada saat pengecekan di lapangan. Yang terakhir, pada waktu yang tepat dan mengurangi risiko dan pemborosan waktu, energi dan uang.
ini akan menghasilkan peningkatan keamanan dan peningkatan keuntungan bagi klien yang merupakan tujuan akhir dari industri apapun. Nah, selanjutnya di sini juga di dalam proses yang namanya menyusun cost estimasi ada beberapa stage. Jadi baik dari sisi stage-nya preparation, design, kemudian construction, dan misalnya pada saat penggunaan si bangunan tersebut. Pada saat preparation ada yang namanya strategic definition, preparation and brief, kemudian di desain itu ada konsep desain, develop design, dan technical design, kemudian construction, kemudian untuk pada saat penggunaan itu ada yang namanya handover dan close out. Nah, di setiap work stage ini itu pasti ada yang namanya kita review atau memverifikasi yang namanya cost planning atau budget, sehingga kita bisa membuat budget ini secara efisiensinya dan secara efektifnya itu benar-benar bisa menguntungkan dari sisi profit, baik dari sudut pandangnya si owner, dari sudut pandangnya si konsultan perencana atau konsultan QS, ataupun dari sudut pandangnya si kontraktor ataupun sudut pandangnya si subkontraktor. Nah, pada sesi sebelumnya kita juga sudah membahas beberapa fase desain dari awal konsep desain sampai ke masa penggunaan bangunan tersebut. Nah, di sini kita juga akan khusus membahas di bagian detail design dan construction-nya. Nah, kenapa kita membahas detail design? Karena yang namanya cost estimasi itu atau 5D BIMS itu secara powerful itu memang munculnya pada saat di detail design. Jadi dengan quantity take off yang akurat dan efisien, dan cost estimasi yang juga berhubungan dengan tadi quantity surveying atau quantity take off-nya yang benar-benar akurat, sehingga pada saat masa konstruksi kita bisa melakukan prosesnya untuk yang project koordinasi, progress cost monitoring, dan prefabrikasi, serta perhitungan take off quantity-nya itu tidak berulang-ulang dan semua data benar-benar sudah di-prepare dan persiapkan atau dipersiapkan pada saat masa detail design atau pada saat masa tender. Jadi tadi tidak ada item ataupun objek yang tadi tidak terhitung atau terlebih dihitungnya, seperti itu. Nah, dari sudut pandangnya si owner, kenapa mereka menyukai yang namanya 5D BIMS itu ada beberapa alasan. Yang pertama, constructability. Jadi si owner bisa memahami konsep dan ruang lingkup kerja serta kemampuan si kontraktor dalam menyelesaikan pekerjaan secara efektif sesuai dengan perencanaan dan tepat waktu dan kualitas yang baik. Kemudian kedua, tidak ada quantity, pekerjaan tidak dapat dipahami oleh owner. Semua bisa terlihat dengan keamanan data informan tadi. Jadi dari owner pun bisa mereview semua pekerjaan. Kemudian flow line optimasi dan negotiation. Jadi akan adanya optimasi dalam pelaksanaan yang dapat dikoordinasikan secara bersama. Kemudian production control. Jadi antara owner, kontraktor, dan sub dapat melakukan controlling secara bersama dalam hal produksi untuk pekerjaan konstruksi dengan sistem yang semuanya sudah satu sistem dan terintegrasi. Nah, jadi secara garis besar pengertiannya adalah dengan adanya sistem 5D BIMS tadi, kolaborasi visual 3D dan dikombinasikan dengan cost dan estimasi menyebabkan semua proses dari tahap desain hingga tahap pelaksanaan konstruksi bermuara atau berasal dari sumber dan ketetapan bersama yang bisa diakses informasi tersebut oleh semua stakeholder, sehingga bisa membuat proses konstruksi menjadi lebih efisien dan memberikan benefit yang cukup besar untuk semuanya. Nah, kalau dari sudut pandang si estimator atau si quantity take off usernya, itu ada namanya pre-contract dan post-contract. Nah, pre-contract itu tetap ada namanya preliminary cost estimasi, kemudian ada yang juga cost planning, kemudian juga menghitung volume pekerjaannya atau quantity take off-nya, kemudian juga menyiapkan bill of quantity. Nah, selanjutnya di dalam post-contract pun si estimator ini juga wajib mengevaluasi dan memberikan pelayanan pembayaran sesuai dengan progres yang sudah dikerjakan oleh si kontraktor tadi. Kemudian kalau seandainya ada perubahan-perubahan beberapa item pada saat masa konstruksi yang tidak tercantum pada saat masa tender, itu kita menyiapkan final account-nya seperti apa. Dan kemudian juga di sini terkait juga dengan cost estimasinya akan ada yang namanya cost control. Apakah proses pelaksanaan konstruksi ini sudah sesuai dengan track-nya, berjalan sesuai dengan track-nya atau tidak? Nah, kita bisa mengevaluasi selama proses konstruksi ini berlangsung. Nah, kalau dari sudut pandangnya si kontraktor, misalnya kita ambil contoh kasus adalah kolom. Nah, di itemnya kolom itu dia tidak hanya berbicara tentang si item kolom itu sendiri,
Jadi secara terperinci atau secara garis besarnya adalah di dalam kolom itu memuat semua sumber informasi terkait dengan quantity take off atau FAB beams-nya. Bisa jadi memuat informasi tentang penulangannya, memuat informasi tentang betonnya, kemudian finishing permukaannya si kolom itu menggunakan material apa, itu harusnya kita bisa detailkan. Kemudian ini juga ditunjang oleh beberapa tools seperti misalnya peralatannya yang digunakan untuk membuat kolom itu, kemudian tenaga kerjanya seberapa besar atau seberapa efektif tenaga kerjanya, kemudian kebutuhan materialnya, itu supply-nya seperti apa. Nah, terakhir itu adalah kita harus bekerja juga berdasarkan time schedule atau berdasarkan waktu pelaksanaannya. Kita bisa membagi beberapa zoning sehingga kita bisa membuat beberapa material ini menjadi lebih efisien karena tidak hanya sekali pakai kemudian dibuang. Seperti contoh misalnya kolom, kita bisa melakukan beberapa duplikasi pekerjaan kolom dengan menggunakan material bekisting yang sama misalnya. Dan ini juga sudah jamak dilakukan di dalam dunia konstruksi. Nah, itu tadi yang terkait dengan tendering. Jadi tendering itu dari sudut pandangnya si kontraktor, dia tidak hanya berbicara kuantiti saja gitu, juga termasuk juga cost yang atau harga yang juga berhubungan dengan metode pelaksanaan pekerjaannya nanti, seperti itu. Nah, terkait dengan take off itu sendiri, tadi kita juga sudah membahas di depan bahwasannya si take off quantity ini berdasarkan FAB beam harus terintegrasi dengan standar rules yang ditetapkan secara bersama-sama oleh si konsultan perencana. Terutama misalnya di sini adalah pekerjaan penulangan atau pembesian. Nah, kemudian di sini kita juga harus memuat semua database informasi penulangan pembesiannya. Misalnya secara di layar itu visualnya adalah database terkait dengan informasi penulangan balok. Sehingga begitu kita generate ke dalam modelingnya, tampilannya seperti ini. Ada visual modelingnya, ada apa ya namanya? Kalau kita bisa bilang interpretasinya terhadap modeling tersebut seperti apa, kemudian juga sudah bisa memuat informasi penulangannya seperti total panjang batangnya, kebutuhan akan bengkoknya seperti apa, atau total kilogramnya, total panjangnya, dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa tadi mengcustomize report sesuai dengan kebutuhan. Mungkin kalau misalnya untuk kebutuhan fabrikasi, daripada kita menggunakan konsep yang namanya manual, kita telah satu persatu dengan menggunakan aplikasi FAB beam, secara otomatis sudah di auto generate sehingga bisa menghasilkan report untuk kebutuhan produksi di lapangan. Nah, di sini juga sama untuk yang itemnya pekerjaan struktur, jadi bisa kita kombinasikan tadi yang berhubungan dengan misalnya mutu beton yang berbeda, itu yang dikalahkan volumenya yang mana. Atau misalnya pada saat pekerjaan finishing dinding atau pekerjaan dinding itu konsep perhitungan dindingnya seperti apa yang bisa dipahami oleh semua pihak. Contohnya seperti ini. Semua pihak bisa memahami visualisasinya terkait dengan deduction faktornya seperti apa. Nah, akhirnya dengan menggunakan konsep berbasis BIM, terutama 5D BIMS modeling ini, ada beberapa analisis yang bisa kita dapatkan. Jadi di sini ada 4 analisis. Analisis yang pertama itu adalah tentang strength, analisis yang kedua itu adalah weakness, analisis yang ketiga itu adalah opportunities, kemudian yang terakhir itu adalah yang berupa threat. Jadi kalau kita sebut itu SWOT atau SWOT. Nah, kita akan coba jelaskan satu persatu, mulai dari yang strength. Jadi yang strength itu adalah save times and money through reduction construction waste. Jadi analisis SWOT ini bisa mengatakan bahwa BIM dapat membantu mengurangi pemborosan dan dengan demikian bisa menghemat waktu dan biaya yang berharga yang dihabiskan untuk suatu proyek. Kemudian yang kedua, improve 3D design capacity. BIM bisa memberikan desain 3D dari si proyek bangunan tersebut. Yang ketiga, reduce risk dan error. Jadi sistem pemodelan informasi ini bisa merangsang urutan konstruksi dan membuat seluruh pekerjaan konstruksi menjadi lancar dan jelas. Selanjutnya, penerapan BIM memungkinkan untuk mengurangi kesalahan dan dengan demikian menghindari risiko yang mungkin ditimbulkan selama waktu. BIM juga secara signifikan meminimalkan penggunaan energi selama siklus hidup bangunan tersebut. BIM dapat diterapkan bahkan di perusahaan terkecil sekalipun. Sektor industri, konstruksi termasuk konstruksi teknik, konstruksi sipil, dan pertambangan, serta facility management. Nah, tadi setelah yang strength-nya kita masuk ke yang bagian weakness. Weakness itu adalah BIM tidak memfasilitasi kolaborasi di antara berbagai pekerjaan. BIM hanya berfokus pada pembangunan daripada informasi. Nah, BIM ini harus ada dukungan dari pemerintah masing-masing negara untuk mengimplementasikan BIM secara luas.
Kemudian BIM ini untuk menjadi implementasi BIM, berbagai sektor perusahaan harus efektif dan harus bekerja sama. Jadi tidak boleh hanya satu company dalam mendukung BIM. Yang namanya dalam satu stakeholder, semua harus saling mendukung penggunaan implementasi BIM. Kemudian si kelemahan BIM ini adalah BIM tidak memiliki platform perangkat lunak yang universal. Jadi yang namanya sesuai dengan kebutuhan BIM, BIM Information Modeling, setiap aplikasi atau perangkat lunak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sesuai dengan tujuan si penggunaan si aplikasi BIM itu sendiri. Contoh kasus misalnya pada saat kita berbicara BIM dari tahap konsep perencanaan dengan menggunakan sub, etaps, dan sebagainya, itu sudah berbentuk modeling. Mungkin konsepnya berbeda, tidak bisa mendapatkan quantity take off atau scheduling. Nah, begitu teman-teman mendapatkan perangkat lunak yang berbasis 3D modeling, hanya 3D modelingnya saja, tapi tidak bisa menghitung volume atau misalnya untuk si menghitung schedule pekerjaan dan sebagainya. Jadi setiap kebutuhan itu memiliki perangkat lunaknya sendiri-sendiri. Kemudian meskipun BIM bisa membantu menghemat uang, perlu diperhatikan bahwa kita butuh yang namanya invest awal untuk mengimplementasikan BIM itu ke dalam perangkat lunak dan untuk mentraining staff. Selanjutnya dari sisi opportunities, penerapan BIM itu bisa memberikan peluang untuk terhubung dengan para pemimpin BIM internasional di bidang pendidikan. Kemudian BIM juga dapat digambarkan sebagai DNA konstruksi masa depan karena mengandung semua informasi tentang suatu proyek bahkan sebelum konstruksi itu dimulai. Nah ini nih yang perlu kita garis bawahi, bahwa kita bisa memprediksi semuanya dari awal, dari perencanaan di awal sebelum konstruksi itu berjalan, sehingga apa, dari sisi biaya, mutu, dan waktunya bisa kita tekan sedemikian rupa dan menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, di sini penerapan BIM juga bisa membantu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan si staff terkait dengan pengetahuan baru ada di lapangan. Nah, yang terakhir terkait dengan ancamannya atau triknya adalah, jadi menurut analisa SWOT ini, si penerapan BIM ini dapat merusak gaya kerja tradisional yang tadi menggunakan manual take off atau misalnya menggunakan konvensional method 2D drawing dikombine dengan calculation sheet yang ada di Excel, itu bisa merusak gaya hidup si pekerjaan yang tadi tradisional. Kemudian yang selanjutnya, jika BIM ini digunakan, mungkin atau ada kemungkinan jenis kontrak juga bisa bertambah. Jadi mungkin ada jenis kontrak baru terkait dengan penggunaan building information modeling. Kemudian ada batasan untuk memahami BIM sepenuhnya. Batasan itu bisa jadi dari sisi manajemen, dari sisi usernya, atau dari sisi akses ke perangkat lunaknya. Kemudian tidak semua pemain konstruksi juga menggunakan ini, sehingga untuk mendapatkan yang sudah menggunakan BIM itu sedikit. Jadi bagi owner, untuk mendapatkan konsultan atau kontraktor yang sudah mengaplikasikan BIM sehingga si owner ini bisa mendapatkan trust atau kepercayaan dari mereka terkait dengan data yang benar-benar ditawarkan, itu data-data yang akurat, itu cukup sedikit. Nah, itu tadi analisis SWOT. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat bahwa ada urutan-urutan konsep pelaksanaan 5D BIM dalam cost estimasi atau quantity take off. Jadi yang pertama itu adalah review dan discuss terkait dengan data yang kita dapatkan. Kemudian data yang kita dapatkan itu kita buat tim, alokasi timnya untuk membuat cost estimasi secara 5D BIMs. Kemudian muncul 3D modelingnya. Nah, begitu muncul 3D modelingnya, kita briefing lagi apakah dari 3D modeling itu sudah mencakup semua permasalahan atau tidak. Apabila ada permasalahan, bisa kita gunakan yang namanya RFI, Request for Information, ke owner. Begitu nanti owner atau klien yang merespon, baru kita bisa review kembali terkait dengan modeling yang tadi kita dapatkan. Nah, kalau misalnya sudah tidak ada reviewnya lagi, kita bisa mengekstrak datanya menjadi data arsitektur, struktur, dan MEP. Nah, kemudian kalau misalnya ini kita combine-kan lagi terkait dengan modeling data dan sebagainya, apakah sudah memenuhi requirement yang dari si klien atau owner atau tidak. Kalau misalnya ada, kita lanjut lagi untuk mengekstrak BQ-nya. Tapi kalau misalnya ada komen lagi, ya kita review lagi untuk si modelingnya, seperti itu. Nah, kemudian setelah tadi kita combine review-review dari si klien sehingga bisa mendapatkan BQ yang benar-benar akurat dan efisien bagi semua pihak, baru kemudian kita bisa menjalankan BQ tersebut untuk melaksanakan konstruksi bangunan tersebut. Nah, di sini adalah kegunaan atau keuntungan penggunaan BIM di dalam dunia konstruksi industri. Yang pertama itu adalah enhance communication dan kolaborasi. Jadi bisa meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar semua stakeholder. Yang kedua,
faster turnaround time, jadi bisa waktu penyelesaiannya itu lebih cepat untuk semua fase. Selanjutnya, simulated environment for impact assessment. Beberapa jenis simulasi 3D dapat mendukung penilaian dampak visual masing-masing dengan beberapa batasan dan hanya untuk beberapa aspek. Keempat, atau selanjutnya, multifaceted visualisasi. Jadi dengan 3D modeling plus informasinya, semua orang bisa memahami kontennya dari sisi visualisasi dari berbagai sudut pandang atau dari berbagai sisi. Kemudian selanjutnya project delivery. Project delivery ini, jadi apa project yang sudah dihasilkan itu menjadi lebih nyata dan transparan. Kemudian proses planning yang lebih akurat dan tepat sasaran. Reduce cost and mitigated risk. Jadi mengurangi biaya dari risiko yang tidak sempat kita prediksi dengan menggunakan BIM. Seperti clash detection, kolaborasi perencanaan di masa konstruksi. Yang terakhir, improvement in life of the building. Jadi dengan perencanaan yang tepat dan value engineering yang sesuai dan informasi yang jelas untuk semua pihak, akan membuat umur bangunan menjadi lebih awet dan tahan lama. Jadi itu ya kegunaannya beberapa konsepnya si BIM di dalam dunia konstruksi industri, terutama digital konstruksi, bagi teman-teman Bapak Ibu yang ingin menjalankan atau mengimplementasikan BIM ini di dalam kehidupan nyata kesehariannya Bapak Ibu dan teman-teman dalam proses proyek konstruksi seperti itu. Nah, di sini yang terakhir kita coba akan melihat berbagai review yang disampaikan oleh beberapa company terkait dengan implementasi BIM. Jadi kalau di sini contohnya, jadi kalau proyek ini benar-benar tight, benar-benar berat. Jadi mereka harus mensubmit hasilnya itu di dalam 1 malam. Jika mereka tidak menggunakan aplikasi web di BIM dengan kombinasi Revit modul, tidak akan mungkin untuk melakukan tender ini gitu. Jadi secara simpel dengan menggunakan aplikasi itu bisa membuat lebih mudah dan cepat, dan kita bisa mendapatkan project ini secara cepat juga seperti itu. Nah, kemudian juga sama di sini klien-klien ini atau user-user yang menggunakan aplikasi BIM ini lebih menyoroti bahwa aplikasi ini benar-benar salah satu tools yang menunjang produktivitas dan kinerjanya mereka seperti itu.